تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Yang keempat, al-muslim, dan dia adalah pebisnis muslim. Ini khusus untuk keutamaan seorang muslim. Ya. Ada orang kafir non muslim, jago dia dagang, jujur, amanah. Tapi sepanjang dia bukan muslim, ini keutamaan tidak akan dia dapatkan. Tidak akan dia dapatkan. Malah harta yang dia dapatkan itu kelak di kemudian hari hanya menambah kerugian untuk dirinya. Kerugian untuk dirinya. Karena harta itu ada perhitungannya, ada hisapnya. Jangan dikira ya bahwa harta itu tidak ada hisapnya. Kita akan ditanya tentang harta itu dari mana kita dapatkan, kemana kita belanjakan. Dalam hadits Abu Hurairah riwayat At-Tirmidzi dan selainnya diterangkan bahwa orang-orang miskin masuk ke dalam surga 600 tahun sebelum orang kaya masuk ke dalam surga. Jadi orang miskin 600 tahun sudah masuk surga, orang kaya baru masuk. Ya. Kenapa? Saya kira semuanya paham sebabnya apa. Orang miskin tidak ada hitung-hitungan di harta. Ya. Tapi orang kaya banyak hisapnya. Jelas ya? Tapi ini terkait dengan orang yang masalah pada hartanya. Tapi kalau dia banyak harta, dia tunaikan hak-haknya, mungkin saja dia lebih dahulu masuk daripada yang lainnya ke dalam surga. Iya. Sama di hari kiamat. Di hari kiamat itu penantian satu hari seperti 50.000 tahun. Seperti 50.000 tahun. Satu hari. Tapi untuk seorang mukmin penantian di hari kiamat itu hanya seperti tidur siang antara duhur dan asar saya. Tidak begitu lama. Apa yang membedakan? Ya beda. Dari sisi amalan yang dia lakukan, keimanannya, keislamannya. Ini yang membedakan. Karena itu seorang pebisnis yang paling pertama, kalau dia ingin masuk berbisnis, dia itu beriman kepada Allah dengan benar-benar, menjadi seorang muslim yang taat. Jangan dia pedagang kerjanya datang ke dukun. Sedikit-sedikit ada masalah, tanya ini bulan untung atau tidak? Iya. Kalau tidak untung, bulan ini dianggap bulan sial. Nah, ini sebagian pedagang ada sebagian bulan dianggap tidak untung ya. Modalnya biasanya tidak terlalu banyak dia keluarkan di bulan itu. Nah, ini bukan sifat seorang muslim namanya. Nanti ada barangnya yang hilang. Ya. Atau ada bisnisnya misalnya yang turun. Wah ini kayaknya ada yang guna-gunai saya ini. Kenapa bisnis saya bisa begini? Saya datang dulu ke orang pintar. Nah, ini bukan sifat seorang muslim. Makanya perbaiki dulu keislaman. Islam itu keimanan kepada Allah, berserah diri kepada Allah, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau dia tawakal kepada Allah, itulah sebabnya, itu salah satu sebab rezekinya dilancarkan. Salah satu sebab rezeki dilancarkan. Dalam hadits Umar bin Khattab riwayat Imam Ahmad dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama turzaqut tayr tabdu khimasa wa taruhu bitana." Andai kata kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, ini keimanan ini, keislaman yang benar. Dia tawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Apa tawakal yang benar itu? Tawakal itu bukan artinya dia cuma duduk di masjid berdoa saja. Bukan begitu tawakal. Tawakal itu 3 hal. Nah, karena tawakal 3 hal. Yang pertama, kejujuran bersandar kepada Allah. Yang kedua dari tawakal, dia mengambil sebab-sebab. Mengambil sebab-sebab. Dia ingin berbisnis, dia pergi dagang. Dia ingin beruntung, dia ambil sebab untuk beruntung. Dia ingin selamat, dia ambil sebab keselamatan. Nah, itu harus mengambil sebab. Dia ingin sembuh, dia pergi berobat. Ya kalau ada yang bertawakal, saya bertawakal lalu duduk di masjid saya, itu bukan tawakal namanya. Iya. Ada yang berkata saya bertawakal lalu dia tidak berobat misalnya, maka itu tidak disebut tawakal. Kemudian yang ketiga, setelah berhasil,
Dia tidak melihat kepada sebab. Dia memandang bahwa ini semata karunia dari Allah, pemberian dari Allah. Ini 3 hal. Kalau terpenuhi, itulah tawakal dengan sebenar-benar tawakal. Ya, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti burung diberi rezeki. Tahu bagaimana burung diberi rezeki? Lihat saja burung itu. Di waktu pagi dia pergi dalam keadaan tomboloknya itu, kantong makannya ini apa? Kering, tidak ada isinya. Di sore hari dia balik sudah penuh. Nah, itu burung. Burung ini tidak ada gudang makanannya. Dia tidak memiliki perbendaharaan harta, apalagi rekening di bank. Tidak ada burung buka rekening di bank. Iya. Tapi dia rezekinya dijamin oleh Allah. Tiap hari selalu ada. Seorang muslim kalau dia berbisnis, dia harus memiliki sifat keislaman. Iya. Namanya di bisnis itu banyak hal. Kadang ada ujian, ada cobaan, ada naik, ada turunnya. Kadang hari ini lancar, besok susah. Ini kan perlu keimanan, perlu keislaman untuk mendukung dia dalam berbisnis. Iya. Dan dibahasakan muslim karena muslim itu menegakkan ketaatan. Muslim itu rukun Islam ada berapa? Ada 5. Syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji bagi siapa yang mampu. Ya. Ini pebisnis, sholatnya bolong-bolong. Mana keislamannya? Syarat Islamnya bagaimana? Dia punya kemampuan. Harusnya sudah pergi haji 10 tahun yang lalu. Tidak pernah juga dia pergi haji. Iya. Datang bulan Ramadan, wah kalau saya bisnis ini, dia coba terus menjaga saya kelaparan. Akhirnya dia berbuka. Ketika dia berbisnis, urusan keuntungan, oh luar biasa. Sangat detail sekali dia mencatat. Ya. Ada labanya 25 rupiah saja, tidak tahu kemana dia akan lacak 25 rupiah ini. Tapi masuk di hitungan zakat. Zakatnya bagaimana? Oh itu gampang lah. Ya. Tunggu sampai Allah beri hidayah ke hati. Nah, ini keliru ya. Ini bukan sifat seorang muslim. Jadi diperhatikan syarat keislaman seorang pebisnis itu. Ya. Nah, ini pebisnis yang memiliki 4 syarat ini. Ya kalau dia memiliki 4 syarat ini luar biasa. Ini semuanya mengandung apa? Mengandung nilai-nilai ketaatan. Iya, mengandung nilai-nilai ketaatan. Nah, apa pahalanya? Pada hari kiamat dikumpulkan bersama para nabi, para siddiq, para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Luar biasa. Ingin dapat keutamaan yang luar biasa, ya harus berupaya luar biasa juga. Bukan hanya sekedar berharap dan berangan-angan. Segala sesuatu itu harus ditempuh sesuai dengan jalannya. Harus sesuai dengan jalannya. Kalau naik perahu, perahu itu kita naik di atas laut, di atas air. Jangan naik perahu di Jalan Jenderal Sudirman. Ya, biar dijoki bagaimana, tidak mau jalan perahunya. Itu bukan jalannya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabasi. Engkau menghendaki keselamatan tapi tidak menempuh jalannya. Perahu itu tidak pernah berjalan di daratan. Segala sesuatu harus ditempuh jalannya. Sama seorang pebisnis pedagang. Lihat ini ketentuan, syarat-syarat dan kriteria.